Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Kohar dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas sebuah kasus dari sudut pandang filsafat ilmu. Jadi kasus di sini adalah mengenai perbedaan pandangan antara dokter dengan pasiennya. Jadi dokter di sini menggunakan pendekatan medis berbasis ilmu pengetahuan yang empiris. Sedangkan pasien menggunakan keyakinan religiusnya. Jadi dari sini terjadilah perbedaan pandangan yang menyebabkan kesulitan dalam proses pengobatan. Jadi dari sudut pandang filsafat ilmu di sini terdapat dua pandangan secara epistemologis. Yang pertama adalah seorang dokter yang menggunakan metode empiris dan rasionalnya. Jadi dia mengandalkan bukti ilmiah, hasil observasi, hasil penelitian dan uji klinis sebagai sumber kebenaran. Kemudian yang kedua adalah pasien. Jadi si pasien di sini mengandalkan pengetahuan tradisional dan religiusnya dengan kepercayaan kepada iman, doa, dan pengobatan tradisional yang sudah diturunkan secara generatif. Jadi filsafat ilmu di sini membantu kita memahami bahwasanya perbedaan sumber kebenaran itu dapat terjadi dan jika dibiarkan bisa menimbulkan konflik. Namun dengan pendekatan epistemologis yang terbuka, dokter dapat memahami keragaman pengetahuan dan tidak memaksakan kebenaran ilmiah secara sepihak. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah secara ontologi, yaitu perbedaan pandangan terhadap realitas penyakit. Jadi secara ontologis perbedaan di sini muncul dalam memahami hakikat penyakit dan kesembuhan. Bagi dokter, penyakit adalah realitas biologis yang dapat didiagnosa dan dapat diobati. Sedangkan bagi pasien, penyakit merupakan ujian spiritual dan kesembuhan di sini dianggap datang dari Tuhan, bukan dari obat ataupun pengobatan dari dokter. Jadi filsafat ilmu di sini membantu menyadari bahwasannya realitas dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap individu yang berasal dari latar belakang budaya atau kepercayaan dan pengetahuan yang berbeda. Hal ini penting agar dokter bisa membangun empati terhadap makna penyakit yang diyakini oleh pasien. Dan yang ketiga adalah aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas dan memahami tentang nilai, etika, dan tanggung jawab. Jadi dokter di sini kan terikat dengan kode etik untuk menghormati pasien dan menyampaikan informasi yang benar, serta tidak memaksakan tindakan medis. Dokter juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah penderitaan yang bisa dicegah dan memberikan pengobatan yang terbaik sesuai dengan nilai kemanusiaan. Kemudian di sini ada etika sosial dan budaya. Jadi pasien di sini kan hidup dari nilai-nilai komunitas yang menjunjung tinggi agama dan tradisi mereka. Jadi pengobatan medis harus mempertimbangkan juga aspek spiritual mereka agar tidak bertentangan dengan kepercayaan yang sudah mereka anut. Kemudian dokter di sini juga memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mengedukasi pasien tanpa menghakimi mereka. Dan yang kedua adalah membangun pendekatan interkultural medis. Jadi pendekatan ini dapat dilakukan dengan kolaboratif seperti melibatkan tokoh agama dalam proses edukasi mereka atau mengintegrasikan aspek spiritual dalam pendekatan medis. Dari pembahasan tadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya filsafat ilmu di sini memberikan kita kerangka berpikir yang reflektif dalam memahami konflik antara ilmu pengetahuan dan keyakinan seseorang. Sementara itu, etika dan aksiologi memberikan kita pedoman dalam mengambil keputusan agar tetap manusiawi, menghargai perbedaan, dan tetap berorientasi kepada moral. Maka filsafat ilmu di sini memberikan kita jembatan untuk perbedaan yang ada dengan pendekatan yang lebih bijak, komunikatif, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.